pada puasa? Alhamdulillah. Jawabnya menunjukkan puasa memang. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Tiada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai waktu ini, sampai detik ini nikmat Allah yang begitu banyak yang ada di diri kita. Kita bisa duduk di sini, itu sebuah kenikmatan yang besar, yang luar biasa. Maka tidak ada sedikit pun yang dapat kita ucapkan selain rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita bacakan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita terus berusaha untuk mengikuti semua sunnah-sunnahnya, semua panduannya. Dan sederhananya bahkan kalaupun kita hanya bersalawat satu saja, man shalla alaihi sholatan wahidah, kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat maka sallallahu alaihi bi asyrah, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat satu kali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi kalau kita mengikuti semua ajarannya. Jadi kalau kita bersalawat saja dengan jujur, kita dapat salawat atau rahmat dari Allah. Apalagi kalau kita mengikuti semua ajarannya, kita berusaha terus taat kepada Allah, maka kita husnuzan kepada Allah. Allah akan memberikan kita surga tertingginya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini sama-sama di sore hari ini kita menjelang berbuka puasa, sama-sama kita saling mengingatkan, saling menasihati tentang berbagai faidah dalam Islam. Yang sore hari ini insya Allah saya akan mengangkat atau menyampaikan satu kisah, sebuah kisah yang kita coba ambil faidahnya. Kisah tentang salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dikisahkan beliau, kalaulah bukan yang ketiga atau yang keempat, beliau adalah orang yang masuk Islam yang keempat kalau tidak salah beliau menyampaikan. Pada awal-awal ketika beliau masih muda, di masa mudanya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau orang yang tidak tertarik dengan kondisi masyarakat hari itu. Orang-orang hari itu, masyarakat mudanya, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang melakukan berbagai hal, minum khamr dan sebagainya pada hari itu. Tapi Sa'ad yang muda hari itu, yang hari itu di tengah kehidupan jahiliyah, Sa'ad mengatakan tidak tertarik untuk terlibat dengan kondisi masyarakat hari itu. Sa'ad lebih tertarik untuk bermain panah, untuk bermain pedang. Dia tidak tertarik untuk kehidupan masyarakatnya hari itu. Dia tertarik untuk menunggu mana kedatangan ajaran yang benar. Maka suatu ketika di dalam mimpinya, suatu malam dia bertidur. Hadirin sekalian, dia tidur suatu malam. Lalu di tidur itu dia bermimpi, mimpi seakan dia masuk di tengah kegelapan malam. Di tengah kegelapan malam, dalam mimpinya itu adalah di tengah kegelapan malam, lalu tiba-tiba di tengah kegelapan malam, lalu datang, dia melihat ada satu rembulan. Rembulan yang sangat terang sekali. Rembulan yang sangat terang sekali, maka karena gelap di dalam mimpi itu dia kejar rembulan itu. Dia kejar dengan kerasnya, dia berusaha mendekat kepada bulan tersebut. Dan ternyata ketika sudah hampir dekat dengan bulan purnama yang sedang dia lihat, dia mendapati sudah ada beberapa orang yang di sekitar bulan tersebut. Dan ternyata yang dia lihat di dekat bulan tersebut ada yang pertama ada Ali, atau yang pertama ada Abu Bakar, lalu yang kedua ada Zaid bin Harithah, lalu yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian, apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang mengejar bulan ini.
Lalu apa yang kau lakukan? Mereka bertanya kepada Sa'ad. Aku pun sedang mengejar bulan ini. Maka dia tersadar dari mimpinya, dia terbangun dan dia sadar bahwa hari itu sudah diutus seorang utusan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia lari kemudian menemui Rasulullah yang waktu itu Rasul baru saja selesai menjalankan ibadah sholat asar di samping Ka'bah. Maka kemudian dia mengikrarkan syahadat di depan Rasulullah, bersyahadat la ilaha illallah, mungkin seperti hari ini syahadatnya la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah kalimat indah yang dia sampaikan di depan baginda Nabi Muhammad SAW, dan menjadi kalimat yang membuatnya terputus segala macam gundah di masa lalunya tentang kehadiran cahaya, karena dia merasa berada di kegelapan. Maka sampailah kabar tentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibundanya. Lalu ibundanya marah, wahai Sa'ad, apa yang kau lakukan? Bukankah kita sudah berada di agama yang nenek moyang kita? Maka keluarlah kamu dari agama tersebut, wahai bunda. Lalu Sa'ad merajuk, wahai bunda, sungguh ini adalah agama yang kau ikuti, adalah agama yang benar. Kalau kau tidak keluar dari agama tersebut, kata bundanya lebih kurang seperti itu, maka aku akan mogok makan, kata bundanya. Maka aku akan mogok makan. Ayo bunda, cepatlah makan saja, karena aku tidak akan keluar dari agama ini. Aku tidak akan kembali kepada agama nenek moyang kita yang dulu, karena inilah agama yang benar. Maka teruslah bundanya mogok makan. Hari-hari dilalui dia mogok makan, sampai kemudian Sa'ad merasa kasihan. Lalu disampaikanlah Sa'ad kepada bundanya, wahai bunda, aku mencintai bunda, tapi kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya lebih aku cintai dibanding kecintaanku kepadamu, wahai bunda. Maka andai bunda punya lebih dari satu nyawa, bunda kelaparan lalu meninggal, lalu hidup lagi, lalu bunda mogok makan lagi, lalu meninggal lagi, terus mogok makan lagi, dan seterusnya, hidup lagi, mogok makan lagi, maka sungguh aku tidak akan keluar dari agama ini, karena ini adalah agama yang paling benar, yang aku tunggu-tunggu. Ini adalah agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyerahlah bundanya. Maka kemudian bundanya kemudian menyerah, dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang kokoh dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas punya nasab yang mulia. Beliau merupakan paman Rasulullah dari jalur ibu, karena beliau dari Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas punya kemuliaan karena beliau yang memiliki doa dari Rasulullah. Pernah suatu kali Rasul bersabda mendoakan Sa'ad, wahai Sa'ad, atau lebih kurang doanya, ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah setiap doanya. Lebih kurang itu doa yang disampaikan sama baginda Nabi Muhammad SAW. Tepatkanlah setiap lemparan panahnya Sa'ad dan kabulkanlah doa-doanya. Dan terbukti di berbagai macam peperangan, Sa'ad menjadi orang yang sangat tangguh dalam panah-panahnya karena terus menepati musuh-musuhnya. Ini adalah keberkahan tentang kekokohan iman seseorang ketika dia jujur kepada Allah dengan la ilaha illallahnya, maka kemudian dia mendapatkan kemuliaan. Bahkan kemuliaannya pun didoakan langsung sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadirin sekalian, orang-orang yang jauh jaraknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita pun berharap mendapatkan kemuliaan tersebut juga, mendapat kemuliaan kita menjadi orang yang akan nanti berkumpul kelak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kata yang harus kita maknai dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al imanu bin'un wasittun au sab'un syu'bah. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Afdaluha kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha
imatatul adza 'anit thoriq, dan yang paling rendah atau yang paling dasar dari keimanan itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun wal haya'u minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Yang paling tinggi iman adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling dasar itu menghilangkan, menyingkirkan bahaya dari jalan. Artinya ada 60-an atau 70-an cabang iman yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tadi cuma menyingkirkan, cuma merapikan, bahkan mungkin cuma menyingkirkan sampah, itu pun bagian dari iman. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang disabdakan sama Nabi, dan itu insya Allah orang-orang yang dapat kemuliaan. Ada satu kisah lain tentang orang yang dikasihi sama Nabi, orang yang dicintai sama Nabi. Kan kita tuh cinta sama Nabi, kita cinta sama Nabi dan berharap kelak berkumpul sama Nabi. Kira-kira kita bayangkan, kita cinta sama Nabi dan sampai hari ini kita belum tahu cinta kita berbalas atau tidak. Tapi para sahabat adalah orang-orang yang pasti sudah berbalas cintanya. Di antara cinta yang berbalas adalah cintanya Mu'adz bin Jabal, yang Rasul pernah bersabda langsung kepada Mu'adz, wallahi ya Mu'adz, Nabi, orang yang kita cintai, yang hari ini kita rindukan pertemuannya, yang hari ini kita belum bisa menatap wajahnya, yang kelak kita berharap dapat menatap wajah Rasulullah dan memeluk tubuh Rasulullah, dan hari ini kita pun belum dapat sabdanya langsung dari ucapan Rasulullah, tapi ada orang di masa sahabat dulu yang disampaikan langsung dari lisannya Rasulullah. Rasul pernah bersabda, wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu ya Mu'adz, aku mencintaimu. Lalu dapat pesan langsung dari Rasulullah, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'adz pernah disampaikan sama Rasul, ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Bayangkan, hadir di depan kita orang yang kita cintai, orang yang dicintai oleh seluruh bumi, yang hari ini mendoakan atau bersalawat hari ini, yang semuanya bersalawat berharap ketemu sama Nabi, berharap nanti dapat syafaatnya Nabi. Nah ini langsung ketemu di masa itu ada Mu'adz yang disampaikan sama Rasul, ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu demi Allah. Maka oleh karena itu pesan dari Rasul adalah la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, berdoalah kepada Allah setiap selesai salat atau di ujung salat, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa agar aku ditolong untuk memperbaiki ibadah-ibadahku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kisah-kisah yang nanti mungkin esok-esok akan disampaikan juga banyak inspirasi yang kita bisa dapatkan. Kalau tadi kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan dengan kekokohan imannya, lalu ada sepenggal dari kisah tentang Mu'adz bin Jabal yang mendapatkan ungkapan cinta dari Rasulullah. Lalu kita yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, apakah kita dapat kemudian mempertahankan kalimat ini sampai akhir hayat nanti? Lalu kita akan mendapatkan ungkapan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama kita berdoa agar Allah, seperti yang tadi dipesankan sama Nabi kepada Mu'adz, kita berdoa agar Allah istiqomahkan ibadah kita, agar Allah istiqomahkan iman kita, agar kita bisa sampai nanti akhir hayat menjaga kalimat la ilaha illallah. Di ujung hayat kita, rezeki yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.